Cek. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, kita akan memulai ibadah kita ya. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yeay. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami ya, guru-guru sekolah minggu dari Jemaat Rantai PAO bersama dengan Kakak Lidong, Kakak Lian, ada Kakak Herniwati Umbas, dan Kakak Cakra yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau absen dulu ya buat adik-adik yang bergabung di Zoom meeting kita saat ini. Silakan adik-adik tuliskan namanya dan kelompoknya dari mana, dari Jemaat Rantai PAO. Buat yang berasal dari luar Jemaat Rantai PAO silakan tulis nama dan asal jemaatnya. Dan yang bergabung di YouTube silakan juga ya untuk menuliskan namanya ya. Oke, ada Arselia ya dari kelompok 7. Selamat bergabung Celia. Di YouTube kalian ada tidak? Di YouTube belum ada sama sekali, mungkin rata-rata di Zoom ya Kakak Lidong. Oh, di YouTube Iya. ada guru-gurunya ya Guru-gurunya sudah bergabung. semua yang sudah bergabung. Oke, terima kasih buat adik-adik ya yang sudah menuliskan nama dan kelompoknya. Berharap bahwa di Zoom ini kita semua saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, tadi waktu Kakak Lian tanya apa kabarnya pagi ini, semua jawab luar biasa, fantastis. Gimana kalau pagi ini kalau Kakak tanya apa kabarnya pagi ini, semua jawab luar biasa, antusias. Yes. Biar semua lebih semangat untuk ikut ibadah pagi hari ini. Bisa? Pasti bisa Kakak. Oke, bisa mikrofonnya diaktifkan supaya suaranya kedengaran. Kakak mau dengar suaranya yang semangat pagi ini. Sudah siap? Siap. Oh, sudah siap. Bunda Yuli sudah siap. Oke, siap ya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Antusias. Yes. Sekali lagi ya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Antusias. Yes. Wah, Kakak Lian. Ya. Ternyata pagi ini adik-adik dan guru-gurunya semua antusias untuk Ya, beribadah. betul sekali Kakak Lidong. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur kita boleh kembali diperjumpakan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, sekalipun masih pandemi COVID-19, tetapi sukacita selalu kita nikmati dalam kehidupan ini. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Ayo yang di rumah kita sama-sama berdiri, yang masih mampu berdiri, ayo kita berdiri sama-sama, kita menyanyi, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian,
raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, Engkau anak raja. Tunjuk semua temannya. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah ini dalam satu pengakuan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Kita sama-sama katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini dalam ibadah saat ini. Kita sama-sama katakan, salam bagimu juga. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Satu minggu yang kita lalui ini ya, tentu ada banyak sekali penyertaan Tuhan yang adik-adik boleh rasakan bersama dengan keluarga. Nah, kakak mau minta kalian menuliskan di kolom chat ya, satu hal yang adik-adik syukuri selama satu minggu ini. Guru-gurunya juga boleh ikut menuliskan satu hal yang disyukuri selama satu minggu ini. Boleh dituliskan di kolom chat buat yang bergabung di Zoom meeting, juga yang ada di YouTube. Silakan tuliskan satu hal selama satu minggu ini yang boleh dirasakan, yang disyukuri di hadapan Tuhan. Kakak kasih waktu 5 detik ya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, boleh dituliskan. Kalau mau berbicara langsung silakan juga boleh. Mikrofonnya diaktifkan. Silakan. Oh, ada dari Leri dan Natswa, bersyukur untuk kesehatan. Oke. Mesti diberikan kehidupan. Ya? Mesti diberikan kehidupan. Oh, Arinha masih diberi kehidupan, luar biasa ya. Ada lagi yang mau berbicara? Saya bersyukur diberikan kesehatan. Diberi kesehatan, adik Mikael. Ada lagi? Kakak Nike masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Luar biasa ya penyertaan Tuhan. Dari adik Arselia masih diberi kesehatan. Ada lagi yang mau menceritakan kasih Tuhan yang dialami satu minggu ini? Naga mau berbicara, Naga? Ayo Naga, apa yang Naga syukuri satu minggu ini Naga? Diberikan kesehatan. Oke, diberikan kesehatan. Kakak lihat ada tidak yang di YouTube tuliskan satu hal yang disyukuri satu minggu ini? Belum ada juga. Oh, kali belum ada, rata-rata di Zoom ya semuanya. Iya. Oke, adik-adik terima kasih ya yang sudah menuliskan dan yang sudah menyebutkan secara langsung penyertaan Tuhan selama satu minggu ini. Dan yang belum, kakak percaya semuanya merasakan anugerah Tuhan satu minggu ini. Mungkin belum sempat ya, atau mungkin malu-malu untuk menyebutkannya, tidak apa-apa, di lain kesempatannya. Nah, kita bersyukur karena satu minggu ini kita bisa lewati hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau syukur itu di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
semua menyanyikan pujian ini dalam sikap berdoa. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, lagu ini mau mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama saling berbagi sukacita yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, semuanya sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, pastinya semuanya sudah siap. Yang sudah siapkan Alkitabnya? Ya, bersama dengan orang tua, mama dan papa, dan juga bersama dengan kakek, nenek, om. Bersama-sama kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersama-sama menyanyi firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Kita sama-sama berdiri ya. Ayo yang bisa berdiri, kita bersama-sama berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Dari kecil Berbuah semakin besar. Berbuah. Sekali lagi. Sambil kita gerakan ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah, sebelum kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kakak minta kesediaan dari salah seorang adik kita yang bergabung di Zoom ini, namanya Mikael dari Jemaat Kendari. Adik Mikael bisa memimpin kita dalam doa untuk mendengar cerita? Adik Mikael bisa? Tidak. Oh tidak. Iya. Mungkin adik Mikael belum siap. Oke, Iya. ada yang lain. Siapa yang mau? Inisiatif. Angkat tangannya. Ayo, aktifkan Dua Naga. angkatan. Oh Naga. Naga. Oke, silakan adik Naga pimpin kita untuk dengar cerita. Aja teman-temannya untuk berdoa ya. Cerita firman Tuhan kan? Iya. Iya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik Naga bisa pimpin? Bisa. Oh ya, silakan Oke, good. pimpin kita dalam doa ya, mau dengar cerita. Baiklah, kita mulai. Tuhan Yesus, kami mohon untuk kamu, semoga bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami dalam nama Kamu, kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih adik Naga yang sudah memimpin kita untuk dengarkan cerita pada pagi hari ini.
Sama-sama, Kak. Oke, silakan Kakak Cakra. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Cakra. Sehat ya? Semua sehat ya? Ya, kita bersyukur saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu ya. Meskipun kita ibadah tidak sama-sama saat ini, kakak dan beberapa guru-gurunya, kami semua ada di gereja dan adik-adik ada di rumah, tapi tidak apa-apa ya. Kita semua bersama-sama memuji memuliakan Tuhan saat ini. Nah, adik-adik bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Nanti kalau kakak tanya bisa jawab juga kalau mau ya. Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu nih ya. Pernah enggak adik-adik dihukum? Atau Pernah. pernah. Siapa kira-kira yang bilang pernah tadi? Naga. Oh, naga. Kira-kira orang dihukum itu kenapa naga ya? Nggak kerjakan PR. Oh, enggak kerjakan PR ya. Oke, naga bilang enggak kerjakan PR, makanya dihukum ya. Ada yang lain atau ada teman-teman adik-adik yang lihat, loh kenapa ya orang itu dihukum ya? Ada enggak yang tahu alasannya kenapa orang dihukum? Tadi naga bilang enggak kerjakan PR ya, ada konsekuensinya ya. Kalau enggak kerjakan PR. Ada yang lain? Bisa dibuka mikrofonnya ya. Ada yang lain enggak? Melanggar aturan mungkin Kak Cakra. Melanggar aturan ya. Ya pasti kalau kita melanggar aturan pasti ada hukuman ya. Nah, setiap orang yang dihukum pasti ada yang dilanggar. Pasti berbuat kesalahan. Nah, saat ini kita juga akan melihat ternyata Tuhan sangat tidak suka terhadap yang namanya pelanggaran. Ya, Tuhan sangat tidak suka terhadap yang namanya pelanggaran. Kira-kira siapa ya yang akan dihukum nanti dalam bacaan kita? Itu yang akan kita lihat bersama. Tapi sebelumnya, kakak mau ceritakan ada satu orang tentara di Israel saat itu yang diangkat menjadi raja. Nah, raja inilah nanti yang akan menyampaikan ke orang itu bahwa Tuhan tidak suka sama apa yang kamu buat. Karena kamu telah melanggar dan tidak taat sama Tuhan. Nah, tapi sebelum tentara itu menjadi raja, ada ceritanya loh adik-adik ya. Nah, pada suatu kali ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Siapa adik-adik? Nabi siapa? Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa ya. Bukan Elia, tapi Elisa. Namanya beda-beda tipis sih ya. Namanya Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini tengah berada di rombongan nabi. Ada banyak sekali orang saat itu. Nah, Elisa pikir, siapa ya kira-kira yang akan saya suruh untuk pergi ke sana ya? Elisa lihat ke belakang. Wah, banyak sekali orang di sini. Nah, Elisa memanggil seorang nabi yang masih muda. Ya, Alkitab tidak tulis siapa sih nama nabi yang muda itu. Alkitab tidak menulis ya, kita tidak tahu namanya siapa. Tapi Elisa memanggil seorang nabi yang masih muda. Kita tidak tahu namanya. Dia panggil, hei teman sini dulu. Halo bro, sini dulu bro. Yang dipanggil ini bilang, oh iya, kenapa Nabi Elisa? Ada apa? Kenapa Nabi memanggil saya? Nah, Nabi Elisa bilang, ikat pinggangmu dan ambil sebuah buli-buli atau tempat yang berisi minyak. Ya,
sekali lagi, ikatlah pinggangmu dan ambillah sebuah buli-buli atau sebuah tempat dan isi tempat itu dengan minyak, ya. Jadi dia disuruh ikat pinggangnya dan disuruh mengisi tempat dengan minyak. Nah, orang itu kemudian bilang, nabi yang masih muda itu kemudian bilang, "Kenapa saya harus bawa minyak? Untuk apa itu minyak? Apakah saya mau goreng ikan di sana? Atau apakah saya mau goreng ayam di sana?" Tapi Elisa bilang sama nabi itu, begini, dengar ya. Saya suruh kamu pergi ke sebuah tempat. Ya, jadi Nabi Elisa menyuruh nabi yang masih muda ini pergi ke sebuah tempat. Kamu harus pergi ke sebuah tempat. Tempat itu atau daerah itu namanya Ramot Gilead. Apa adik-adik? Apa nama tempatnya? Kakak ulang ya. Ramot Gilead. Apa nama tempatnya? Ramot Gilead, Kak. Ya, Ramot Gilead ya. Nama tempatnya itu Ramot Gilead. Kamu harus pergi ke sana. Nabi muda itu bilang, "Waduh, saya mau bikin apa ke sana, Nabi Elisa? Jauh sekali itu tempatnya. Tidak ada sitor di sana. Tidak ada motor juga ya, tidak ada mobil. Cuman ada binatang yang digunakan untuk berkendara saat itu. Dan juga bisa jalan kaki ya. Saya bikin apa ke sana?" Nah, Nabi Elisa bilang, "Kamu pergi ke tempat yang namanya Ramot Gilead. Dan kalau kamu sudah sampai di sana," ingat ya, kalau kamu sudah sampai di sana, cari satu orang panglima tentara, pemimpin tentara Israel, namanya ada, ini namanya 4 huruf ya. 4 huruf namanya tentara ini. Namanya adalah Yehu. Siapa? Ya, namanya adalah Yehu. Ada yang namanya Yehu di sini? Kakak lihat dulu ya. Oh, enggak ada ya. Nama panglima tentara itu Yehu. Kamu cari panglima tentara namanya Yehu. Nah, kalau kamu sudah ketemu, ajak dia masuk dalam rumah dan minyak yang kau bawa tadi itu tuangkan di atas kepalanya Yehu. Dan katakan sama Yehu, "Yehu, sekarang kamu kuurapi menjadi seorang raja." Ya, kamu kuurapi menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, waktu itu kalau orang mau menjadi raja, dia harus diurapi dengan minyak ya, atau minyak harus ditaruh di atas kepalanya ya. Nah, nabi itu bilang, "Oke, siap. Saya akan pergi ke Ramot Gilead. Saya akan pergi berjumpa dengan Yehu." Nah, singkat cerita, nabi muda itu dia pergi ke sana. Dan setibanya di Ramot Gilead, dia kaget sekali. Waduh, di sini banyak sekali tentara. Yang mana ya yang namanya Yehu? Aduh, yang mana yang namanya Yehu di sini? Banyak sekali tentara. Nah, dia tanya sama temannya, tentara di situ. Yang namanya Yehu mana ya? Saya tidak tahu yang namanya Yehu. Nah, orang itu bilang, "Itu di sana ya. Itu di sana." "Mana?" "Di sana, pokoknya di sana." Nah, dia belum lihat. Nah, dia jalan terus dan kemudian tanya lagi, "Yang mana ya yang namanya Yehu?" Nah, orang itu kemudian menunjukkan, "Oh, itu Yehu di sana." Nah, dia langsung pergi mendapatkan Yehu dan dia ketemu sama Yehu. Dia bilang, "Saya membawa pesan kepadamu." Ya. Nabi muda ini bilang sama Yehu itu, "Saya membawa pesan kepadamu." Nabi Yehu ini bingung. "Hah? Untuk siapa pesan itu ya?"
Untuk saya atau untuk orang-orang di sini? Nabi itu bilang, pesan ini datang dari Tuhan atas perantaraan Nabi Elisa kepada panglima tentara, yakni Yehu. Yehu langsung kaget, wah, pesan apakah itu? Pesan apa ya? Nah, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Nabi muda ini masuk sama Yehu ke dalam rumah dan mereka tinggal berdua di situ. Mereka berdua di dalam. Nah, di awal tadi Nabi Elisa perintahkan Nabi muda ini untuk mengurapi Yehu. Dan itu dilakukan. Nabi muda ini mengambil buli-buli yang dia bawa yang berisi apa tadi ya? Berisi apa tadi buli-bulinya? Berisi apa tadi ya? Berisi air kah atau berisi apa ya? Ada yang mau jawab? Minyak. Ya, pintar sekali ya. Berisi minyak. Dia ambil tempatnya itu, kemudian dia menuangkan minyak di atas kepalanya Yehu. Dan dia bilang, Yehu, sekarang kamu kuurapi menjadi raja atas orang Israel. Ini bukan keinginan saya, tapi Tuhan yang suruh, ya. Tuhan yang suruh supaya kamu diurapi menjadi raja. Wah, Yehu senang tidak? Dia diurapi menjadi raja, Yehu diurapi menjadi raja, dia senang atau tidak? Senang. Oh, senang sekali ya. Karena dia menjadi raja. Yehu menjadi raja, senang sekali dia. Nah, setelah diurapi, Nabi ini bilang sama Yehu, Yehu, sekarang ada tugasmu. Waduh, tugas apa ya? Bukan jika tugas matematika, bukan jika tugas biologi, bukan jika tugas yang lain. Ya, bukankah tugas IPA ini yang mau dikasih sama saya? Ah, bukan ya. Tugasnya adalah menyampaikan kepada keluarga Ahab. Keluarganya siapa? Ahab. Ya. Nabi itu bilang sama Yehu, Yehu, kamu pergi menyampaikan kepada keluarga Ahab dan menghukum mereka. Loh, kenapa mereka harus dihukum, Nabi? Kenapa keluarganya Ahab ini harus dihukum? Kenapa mereka harus menerima hukuman? Nah, Nabi itu bilang, karena mereka sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang mereka lakukan adalah pertama, ya, Ahab ini sekongkol sama Izebel untuk merampas kebun anggurnya Nabot. Itu pertama. Kedua, mereka membuat patung, ya. Mereka membuat patung dan menyembah patung itu. Mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Makanya Tuhan marah sekali melihat Ahab dan Izebel karena mereka melakukan apa yang tidak benar. Nah, di sini adik-adik mau mengajar kita bahwa Tuhan itu tidak suka sama kejahatan, ya. Tuhan tidak suka sama kejahatan seperti yang dilakukan oleh Ahab dan Izebel. Makanya Nabi menyuruh raja, ya, Raja Yehu untuk memperingatkan mereka dan menghukum mereka karena mereka telah berbuat jahat. Nah, cerita ini mau mengajar kita untuk menghindari dan tidak melakukan yang namanya kejahatan. Karena itu tidak disuka oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira contoh-contoh kejahatan itu atau perbuatan tidak benar itu apa ya? Ada yang mau berbagi? Ada yang mau bicara? Apa contohnya perbuatan yang tidak benar? Tidak benar. Berbohong. Berbohong, ya itu salah satu perbuatan yang tidak benar ya, tidak disuka Tuhan. Siapa lagi?
Mencuri. Oh iya, mencuri ya. Itu juga tidak disuka sama Tuhan Yesus. Tadi sudah ada berbohong, mencuri. Apalagi? Merampas milik orang. Kenapa? Merampas milik orang. Merampas milik orang seperti Ahab dan Isabel yang merampas kebun anggurnya Nabot. Dan masih banyak lagi ya. Tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kakak ganti. Kalau begitu, supaya kita tidak dihukum, apa yang harus kita lakukan? Berbuat baik. Oke, pintar sekali ya. Apalagi? Supaya kita tidak dihukum, apalagi? Pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa sih? Bagaimana itu berbuat baik? Misalnya apa? Tidak pukul teman. Tidak pukul teman. Wah, bagus sekali ya. Tidak pukul teman itu salah satu perbuatan baik. Tidak memukul teman. Apalagi? Tidak mencuri. Menyayangi teman. Menyayangi teman, menyayangi orang tua, menyayangi kakak, menyayangi adik. Terlebih menyayangi Tuhan Yesus ya. Ada enggak lagi? Ada lagi yang mau bicara? Minta ampun sama Tuhan. Iya, kalau berdosa melakukan hal yang tidak benar, kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus ya. Karena Dia adalah Allah yang Maha mengampuni. Nah, adik-adik, pokok cerita kita pada pagi hari ini untuk ibadah kita saat ini adalah hukuman Tuhan berlaku bagi semua orang yang berbuat jahat. Ya. Atau singkatnya, orang yang berbuat jahat pasti dihukum. Ya, itu singkatnya. Nah, tema kita sudah ada di layar ya, bisa adik-adik lihat. Hukuman Tuhan berlaku untuk semua yang berbuat jahat kepadanya. Atau orang yang jahat pasti dihukum. Olehnya itu, mari belajar untuk berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, karena Tuhan sangat suka terhadap hal-hal yang baik kalau kita taat kepadanya, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Oke, kita sudah mendengarkan cerita ya. Nah, sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu cerita kita ya. Nanti setelah ibadah ini tetap dipelajari ya. Minta sama mama dan papa atau kakaknya untuk terus mengajar kita membaca dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih buat Kakak Cakra yang sudah menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
Mari kita bersama-sama merespon cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekiranya firman Tuhan itu tidak lewat begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi tertanam baik di dalam hati dan pikiran kita, dan kita anak-anaknya menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, setiap kelompok pelayanan dari 1 sampai 7 sudah ada amplop yang dibagikan. Mungkin ada adik-adik yang tidak dapat amplop, maka dari itu adik-adik bisa menggunakan amplop yang lain. Nah, seperti ini, dan jangan lupa siapkan persembahannya dan masukkan di dalam amplop yang telah adik-adik sediakan. Nah, sambil persembahan kita masukkan di dalam amplop kita masing-masing, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 31. Berbunyi demikian. Aku mau memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sambil kita memuji namanya, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menyanyi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, adik-adik, minggu lalu kita ada ayat hafalan. Siapa yang sudah hafal? Ayo, siapa yang sudah hafal ayat hafalannya minggu lalu yang dikasih sama kakak Meske? Silakan angkat tangannya. Ayo, silakan mikrofonnya diaktifkan dan katakan, saya kak sudah hafal. Ayo, silakan. Atau kakak-kakaknya, guru-gurunya juga bisa. Ayo, siapa? Kalau tidak ada nanti kakak tunjuk. Ayo, siapa? Kira-kira terdapat di mana ya Kakak Lidong ayat hafalan minggu lalu? Nah, ayat hafalan kita minggu lalu itu terdapat di Ibrani 13 ayat 6. Oh, kakak sudah kasih tahu loh Iya. di mana terdapat. Ayo, siapa? Pasti ada yang lupa-lupa. Ayo diingat-ingat dulu. Ayo. Wih, tidak ada kakak Lian yang mau menghafal pagi hari ini. Saya mau tunjuk dulu deh siapa ya. Yang ikut ibadah minggu lalu. Natswa. Mana Natswa? Sudah hafal Natswa? Natswa, Loan sama Leri sudah hafal enggak ayat hafalannya? Sudah atau belum? Kurang jelas suaranya. Belum? Belum kayaknya Kakak. Oh, siapa Yang lagi lain? ya? Arinha. Hafal tidak ayat hafalannya minggu lalu? Belum. Oh, belum juga. Aduh. Siapa ya yang hafal hari ini? Kalau
begitu karena belum ada yang hafal, tapi minggu depan kalian harus ada yang hafal ya. Harus ada kakak. Nah hari ini kalau begitu kita sama-sama menghafal ya. Dari mana tadi? Dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Bunyinya adalah Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Oke, sudah bisa? Sudah diingat? Pasti sudah diingat. Nah, kita mau hafal sekali lagi ya dari Ibrani 13 ayat 6. Sambil kakak kasihkan gerakannya biar cepat dihafal. Oke, siap? Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yeay. Nah kak kalian, minggu ini ada tidak ayat hafalannya? Ada dong Kak Lido. Ada. Dari mana? Kak kalian berharap adik-adik minggu depan pasti menghafal. Nah, ayat hafalan kita dari Roma pasal 12 ayat 2a. Sekali lagi kita buka Alkitabnya, Roma pasal 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi dong ke Iya. kalian. Nanti Kita sama-sama ajarkan ya. gerakannya ya, supaya mereka cepat menghafal. Iya, kita sama-sama bisa aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya. Kita sama-sama ya adik-adik. Roma, kita baca dulu. Roma pasal 12 ayat 2a yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah kak kalian, sekarang kita ajarkan gerakannya sama adik-adik. Pasti ada yang langsung hafal hari ini. Pastinya, sangat singkat kakak Lidong. Oke, gimana gerakannya kak kalian? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi kak kalian. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ayo ikut yang di Zoom maupun di YouTube. Ya, kita sama-sama gerakan ya. Roma pasal 12 ayat 2a berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tepuk tangan dulu dong. Pasti adik-adik di rumah pasti bisa menghafal. Oke, nah adik-adik jangan lupa minggu depan dihafal lagi ya. Jangan kayak hari ini ayat hafalnya tidak dihafal. Sedih dong kak kalian sama kakak Lidom. Nah hari ini saat ini kita mau bersama-sama berdoa ya. Kita mau dipimpin doa syafaat oleh Kakak Herniwati atau yang biasa dipanggil Kakak Oma. Kepada Silakan Kakak Oma dipersilakan. Kakak Oma. Ya, halo anak-anak di rumah, apa kabar? Masih tetap semangat ya? Iya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, nah sudah memberikan juga persembahan. Sekarang saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat. Oke, perbaiki posisi duduknya. Ya, sudah siap semuanya? Sudah? Oke, semua lipat tangan. Ya baik, semua lipat tangan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami sudah memuji nama Tuhan,
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Kakak Cakra yang sudah menceritakan firman-Mu buat kami semua. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati di dalam pertumbuhan, berkati di dalam perkembangan, pendidikan yang mereka senantiasa terima dari keluarga mereka masing-masing, juga dari guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat semua orang tua kami. Tuhan tolong mereka, kasihani mereka, berkati di dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat untuk bekerja di dalam pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan tolong mereka, sehatkan dan kuatkan mereka, dan Engkau berkati di dalam kehidupan mereka juga. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan yang kami sudah kumpulkan, biarlah itu digunakan untuk kelebaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat saudara kami atau teman kami yang sedang sakit saat ini, yaitu adik Tia dan juga nenek Tia yang sedang sakit yang berada di kelompok 7. Tuhan tolong, Tuhan berkati makanan, obat-obatan dan perawatan yang diterima. Biarlah waktu Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Iya, kita sudah berdoa. Terima kasih buat Kakak Herniwati yang sudah memimpin kita saat ini dalam doa syafaat. Iya. Adik-adik mari kita berdiri ya bersama-sama. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Nah, kita harus berani tampil beda. Tampil beda dalam artian bahwa kita takut akan Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Nah, kita tampil sebagai pemenang, berani tampil beda. Mari kita berdiri. Sambil kita gerakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, kita gerakan ya. Ayo bersama-sama bergerak dan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu
untuk ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik semua, mari bersama-sama tetap berdiri ya, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, semua katakan, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Oke, nah karena semuanya pagi ini sudah mengikuti ibadah dengan antusias, kita mau kasih tepuk jempol dulu. Tahu ya Wah, tepuk bagaimana jempol? caranya Kakak Lidong? Tepuk jempol. 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 Bagus. Bisa ya? Kasih tunjuk jempolmu sama teman-teman di kamera. Kita mau kasih tepuk jempol buat teman-teman kita. Bisa ya? Oke, tepuk jempol. 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 Bagus. Bagus. Angkat 2 jempolnya ya. Sekali lagi, tepuk jempol. 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 Bagus. Yeay. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama dalam ibadah online kita pada hari Minggu pada saat ini. Sekiranya ibadah ini menjadi ibadah yang membawa sukacita bagi kita semua dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah, terima kasih juga kepada adik-adik dan guru-guru. Di YouTube ada sekitar 65 orang bergabung. Dan di Zoom Kakak Lidong berapa orang? Ada 21 orang. Wah, terima kasih, Tuhan berkati selalu dalam kehidupan semuanya. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita Kakak Lidong, seperti biasa karena masih pandemi COVID-19. Nah, apa yang mau kita lakukan Kakak Lidong untuk menjaga tubuh kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga semua orang? Ya, kita harus selalu taat sama protokol kesehatan Kakak Lian dengan pertama Apa yang dilakukan Kakak Lidong? memakai masker. Ya, adik-adik boleh aktifkan mikrofonnya ya. Yang kedua apa lagi adik-adik? Apalagi? Menjaga jarak. Ya? Menjaga jarak. Oke. Apalagi yang dilakukan yang ketiga? Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Good. Terus keempat? Menjaga jarak. Apalagi? Masker. Ya? Jaga jarak. Kurangi keluar rumah, mengurangi keluar rumah. Yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Ingat selalu ya untuk bersama-sama bagaimana kita taat kepada protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk cara kita untuk bekerja sama dengan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke. Nah, adik-adik, kami guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Rantepal mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa. Dadah Kak. Dah. Terima kasih kepada Kakak Lidong dan Kakak Lian. Di atas. Cakra, Kakak Erniwati. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Gimana sekolahnya?